Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pratami Putri. Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang tugas dan fungsi aparatur negara serta perencanaan pengadaan ASN. Sebelum saya membahas tentang tugas dan fungsi aparatur sipil negara, saya akan membahas dulu tentang apa itu aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara merupakan istilah untuk kelompok profesional bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dari seorang ASN. Tugas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang itu tugas ASN pasal 11. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya, tugas dari seorang ASN meliputi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi ASN. Fungsi ASN yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan tugas pemerintah, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi. Yang pertama yaitu adanya penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan perjabatan bagi calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, penyusunan rencana dan program pengembangan kurikulum, silabus, modul, dan bahan ajar, serta metode pendidikan dan pelatihan teknis manajemen aparatur sipil negara. Yang keempat yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan teknis manajemen aparatur sipil negara. Yang kelima, yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pegawai sipil negara di lingkungan BKN. Yang keenam, pemberian fasilitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan teknis manajemen aparatur sipil negara. Yang ketujuh, pemberian akreditasi atau sertifikat pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan teknis manajemen aparatur sipil negara. Selanjutnya, pemberian akreditas dan sertifikat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen aparatur sipil negara. Yang selanjutnya, pelaksanaan koordinasi, monitoring, atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan ASN. Perencanaan ASN dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada peta jabatan, yang kedua ABK, yang ketiga kebutuhan ASN, dan yang keempat formasi. Peta jabatan merupakan jabatan yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Yang selanjutnya ABK. ABK merupakan setiap jabatan memikul tugas paling sedikit 1.250 per jam per tahun. Yang selanjutnya kebutuhan ASN. Kebutuhan ASN yaitu kebutuhan ASN provinsi, kabupaten, atau kota minimal memperhatikan rasio belanja pegawai dan jumlah penduduk, serta kebutuhan ASN, KEM atau lembaga sesuai dengan tujuan instansi. Selanjutnya farmasi. Farmasi yaitu melakukan tes SKD atau SKS sesuai dengan kompetensi jabatan.
selanjutnya pengadaan PNS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, diselenggarakan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan syarat lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Yang kedua, melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, TKD, dan TKB. Nah, selanjutnya ada pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan proses kegiatan mengenai formasi yang lowong, mulai dari perencanaan pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan jabatan. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Yang pertama ada prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat, analisis kebutuhan formasi. Dan yang kelima, pengangkatan pegawai. Nah, selanjutnya formasi ASN. Formasi ASN merupakan penentuan jumlah dan penentu pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pengadaan ASN diperkenalkan dalam batas formasi dengan memprioritaskan yang pertama, pegawai pelimpahan atau penarikan diri dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah dengan kelebihan pegawai. Yang kedua, tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. Yang ketiga, siswa atau mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikan. Dan yang selanjutnya, tenaga lain yang sangat diperlukan. Nah, sekian materi dari saya mengenai tugas dan fungsi aparatur negara serta perencanaan pengadaan ASN. Jika ada salah, saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.